Desak Singapura minta maaf ke UAS. PA212 ancam boikot produk mereka. Tokoh-tokoh di Indonesia bersuara lalu akan menekan pemerintah kita untuk melakukan suatu tindakan terhadap pemerintah Singapura. Nah, kalau misalnya ini sampai terjadi, pasti hubungan antara Indonesia Singapura akan terpengaruh. Ya, oleh karena itu penting bagi pemerintah kita dengan pemerintah Singapura untuk mencari soft landing terhadap permasalahan ini dan bisa keluar dengan baik kira-kira kan. Jadi lanjut, UAS ditarik ke pinggir tempat orang lalu lalang. Nah, jadi di tempat lalu lalang itu UAS ditarik saudara. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, semoga tangan yang narik UAS itu dari lalu lalang, semoga dia itu kalau dapat hidayah, semoga dimudahkan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia tidak bertaubat, ya kan, orang-orang yang ada di Singapura itu yang narik tangan UAS, ya kan, tangan kotornya narik tangan ulama, ya kan, tangan suci ulama. Semoga dia mendapatkan pertanggungjawaban yang berat nanti di pengadilan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, hadapi orang-orang seperti saya yang insya Allah mewakafkan nyawanya untuk ulama dan agama. Ingat, kemuliaan ulama dan agama di atas segala-galanya. Demi Allah, kami akan membela ulama-ulama kami yang lurus, menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi. Hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Camkan itu. Pejuang tidak akan pernah takut kepada pecundang. Paham? Kabar Ustaz. Wasekjen PA212 desak Singapura minta maaf atas keputusannya mendeportasi Ustadz Abdul Somad dari negaranya. Dirinya bahkan mengancam akan memboikot produk dari Singapura. Selain ancaman boikot, Novel Bamukmin selaku Wasekjen 212 itu juga mengancam Singapura dengan ancaman akan mengajak massa untuk tidak pergi ke Singapura. Sebagaimana diwartakan bahwa Singapura menuduh UAS memiliki pemikiran ekstremisme. Tuduhan bahwa dai kondang tersebut menyebarkan ajaran ekstremisme tidak berdasar. Karena itu, Novel menuntut agar Kedubes Singapura sebagai perwakilan pemerintah Singapura meminta maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Menurutnya PA212 bisa saja turun ke jalan melakukan aksi damai Kedubes Singapura guna memberikan peringatan pada Singapura untuk tidak coba-coba menghinakan ulama Indonesia. Pasalnya, pendeportasian UAS itu dilakukan Singapura dengan alasan yang mengada-ngada. Dia menambahkan, perlindungan WNI yang ada di negara lain termasuk Singapura itu termasuk dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Apalagi persoalan yang menimpa UAS itu merupakan masalah yang sensitif sehingga manakala tidak ada upaya pemerintah untuk hadir membela warganya, patut diduga ada pemufakatan busuk di dalamnya. Pemerintah Singapura sendiri telah memberikan penjelasan terkait penolakan terhadap UAS. Rombongan sang dai ditolak masuk setelah mewawancarai keimigrasian di Pelabuhan Tanah Merah. Singapura berdalih Ustadz Abdul Somad menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Pemerintah Singapura juga mempersoalkan pernyataan yang diklaim sebagai materi ceramah UAS, bahwa membunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina adalah sah dan syahid. Penyebutan non-muslim sebagai kafir juga dipersoalkan pemerintah Singapura. Pondok Pesantren Muhammadiyah merespons kasus terusirnya Ustadz Abdul Somad dari Singapura. Ia mempertanyakan sikap pemerintah Singapura. Pihaknya meminta pemerintah Singapura untuk menjelaskan kriteria atau persyaratan yang tidak bisa dipenuhi atau yang telah terlanggar oleh UAS, sehingga menyebabkan Abdul Somad tidak bisa berkunjung ke negara tersebut. Sebelumnya, beredar kabar kalau UAS dideportasi dari Singapura, namun setelah ditelusuri info itu tidak benar. UAS belum masuk, ia baru sampai di imigrasi Singapura dan tertahan di sana. Mengenai kesimpang siuran informasi, pemerintah Singapura pun menjawab melalui Kementerian Dalam Negeri. Dalam pernyataan tersebut dijelaskan contoh bahwa Somad telah mengkhotbahkan bahwa membunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa masuknya pengunjung asing ke wilayahnya tidak bisa secara otomatis. Setiap orang akan dinilai berdasarkan kepantasannya masing-masing, kasus per kasus. Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan.
Somad diwawancarai setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Channel News Asia (CNA) melaporkan Rabu 18 Mei, Abdul Somad Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah dan dipulangkan kembali dengan kapal feri ke Batam pada hari yang sama. Menjawab pernyataan media, juru bicara Kementerian Kominfo Singapura mengatakan, ada seruan serangan siber terhadap akun-akun media sosial milik pemerintah Singapura di grup percakapan masyarakat Indonesia. CNA mengetahui bahwa akun Instagram Presiden Singapura Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri Senior Tu Chi Hean, dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, termasuk yang terkenal serangan tersebut juga Twitter PM Lee. Akun-akun Instagram Badan Pariwisata Singapura dan Otoritas Pos Pemeriksaan dan Imigrasi juga terkena spam. Organisasi lokal yang terkenal serangan siber atau memiliki bukti mencurigakan pada jaringan mereka mesti melapor ke Singcap. Kata kementerian, laporan dapat dilakukan secara online. 6 orang yang pergi bersama UAS juga tidak diizinkan masuk ke Singapura, kata Kementerian Dalam Negeri Selasa malam. Kemendagri Singapura mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa UAS diketahui memberikan ajaran ekstremis dan perpecahan yang tidak dapat diterima di masyarakat Singapura yang multiras dan multi agama. Dalam postingannya di Twitter, Lukman meminta UAS untuk introspeksi diri mengapa dirinya bisa ditolak di Singapura. Kata Lukman, ketika ditolak masuk kita tidak boleh marah-marah, seharusnya memperbaiki diri. Merespons itu, Faisal Assegaf menganggap pernyataan Lukman itu sangat konyol. Bahkan dia menduga penolakan ini ada kaitannya dengan LGBT di Singapura. Menurut Faisal, pernyataan Lukman bertolak belakang dengan sikapnya ke kaum LGBT, bahkan terkesan sinis kepada ulama.